Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat Alkoci semuanya, kelas Diet Simple Body Slim. Oke, pada malam hari ini kita belajar ya di hari kedua, topik ketiga. Nah, tentang PCE atau Positive Cleansing Effect ya, dan manfaat air. Tadi ya seperti yang dijelaskan banyak banget yang sudah konsultasi dan sharing terkait pola makan dan pola hidup sehat. Ternyata ada beberapa efek ya, ada beberapa efek yang timbul bagi tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, biasanya nih dari 5 nih dari 100 orang yang melakukan perubahan diet atau pola makan sehat gitu ya, akan mengalami yang namanya proses PCE nih teman-teman. Seperti pening, mual, sakit kepala, diare, mencret, sampai sembelit gitu ya. Nah, dengan setiap orang ini ternyata memiliki gejala yang bervariasi. Seperti yang sahabat tadi sampaikan di sharing di atas ya. Ada yang pusing, ada yang mual gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman kami nih para coach gitu ya, orang yang terkena PCE biasanya memiliki pola makan yang buruk nih, seperti fast food, obat-obatan kimia, makanan yang diawetkan, dan juga beberapa makanan yang sebetulnya tidak kita butuhkan nih, yang tidak butuh ya. Jadi tubuh kita itu tidak butuh. Nah, jika Bapak Ibu sahabat Alkoci ini mengalami seperti hal PC ini, tidak nyaman di dalam tubuh, tetap tenang ya, dan jangan risau, oke? Karena solusinya hanya memerlukan minum air putih loh. Apa hubungannya PCI dengan minum air putih? Jadi gini teman-teman semua, ketika kita memenuhi kebutuhan cairan, maka istilahnya itu sirkulasi di dalam tubuh kita, darah ya, itu akan lancar. Sehingga apa? Sehingga toksin yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan rasa tidak nyaman itu terbawa atau hilang gitu ya. Nah, PCI adalah hal yang positif dan justru ini bertanda bagus ya, artinya nutrisi bekerja pada tahapan pembersihan hingga tingkat sel ya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mengapa kita perlu meminum air putih yang cukup sih? Nah, pertama, air itu akan membantu seluruh proses sistem di dalam tubuh kita ya, di tubuh kita ya, sistem pencernaan, sistem pernafasan, eee, pokoknya sistem yang lain-lain ya. Dan tubuh kita itu lebih dari 70% itu terdiri dari air. Darah pasti dari air ya, bahkan rambut, kuku itu juga terdiri dari air. Dan mitosnya ini mengatakan bahwa minum air es ini membuat tubuh kita itu gemuk ya. Minum air merusak ginjal, terus apalagi nih? Pokoknya banyak banget ya. Dan Bapak Ibu, sahabat Alkoci semuanya, jika kita minum air es ditemani dengan sirup dan bergula, itu sudah dipastikan bukan hanya gendut atau obesitas saja, tapi ya meningkatan resiko diabetes dong pastinya, karena gula gitu ya, manis. Dan faktanya badan kita 70%-nya itu kan air nih. Darah air, paru-paru pun memerlukan air untuk bernafas, ginjal memerlukan air untuk proses menghilangkan toksin. Terus apalagi nih, sendi-sendi pun kita memerlukan air ya. Orang yang sangat muda tidak terbiasa minum air meningkatkan resiko sendi sakit ketika usia lanjut ya, karena sendi-sendi tersebut kering nih teman-teman. Nah, jika kita ingin kulit kenyal, halus, cantik, perlu dicukupkan air yang paling menyenangkan dan harus konsisten gitu ya dalam melaksanakannya. Nah, ini adalah minum air putih secara bertahap, terus tambahin jumlah air masuk. Misalnya nih, hari ini 2 liter, targetnya berapa? Targetnya itu 3 liter, biasanya target air dalam tubuh kita itu 7% dari berat badan kita. Kalau misalkan berat badan 100 kilo, amit-amit ya, 100 kilo berarti 7%-nya berapa? 7 liter, ya kan? Kalau misalkan 60 kilo berarti targetnya 4 liter. Tidak langsung saat itu juga air dikonsumsi atau air langsung masuk
secara 4 liter enggak, tapi kita bisa istilahnya itu bertahap. Hari ini 1 liter, besoknya 2 liter, 3 liter, dan kita sama-sama belajar supaya mencukupi kebutuhan air tercukupi, sehingga apa? Kram, kesemutan, linu-linu karena sendi itu kekurangan air, sirkulasi darah itu kurang lancar karena kekurangan air. Dan jika kita memenuhi kebutuhan cairan, kita akan mendapati badan yang sehat, ya, tubuh yang aktif karena sirkulasi darah normal. Sirkulasi darah normal otomatis oksigen dari paru-paru itu tersirkulasi menuju otak dan seluruh tubuh, ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, begitulah. Jadi air dan lemak pun juga memiliki apa namanya tempat yang berada di dalam tubuh kita, ya. Nah, di sini nanti kita akan jabarkan nih teman-teman semua. Air dan lemak istilahnya itu berebut tempat di dalam tubuh kita, ya. Simak penjelasan coach yang satu ini.